Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum basis data lanjut, praktikum 13, tentang membuat database trigger. Untuk mata kuliah basis data lanjut dengan dosen Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nama saya Muhammad Fatabullah, kelas 2 D3 ETA, NRP 2103-12119. Tujuan: setelah memahami sesi ini, Anda harus bisa menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjelaskan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger: sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat. Bisa keduanya. Application trigger muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Database trigger muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja dalam skema atau database. Langkah-langkah mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi operasi global yang menengah. Jangan desain trigger jika di mana function sudah ada dalam server Oracle dan yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Contoh database trigger. Ketika ada insert into employee, maka check-cell trigger akan dipanggil. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger untuk tabel before after, untuk view instead of. Yang kedua event untuk trigger, insert, update, atau delete. Yang ketiga nama tabel dalam tabel view. Yang keempat tipe trigger, baris atau statement. Yang kelima klausa when. Yang ketiga trigger untuk body, yaitu PLSQL block. Komponen DML trigger. Komponen DML trigger before untuk mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After untuk mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event di bawah ini. Insert, update, atau delete. Haruskah trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu? Statement yaitu trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk men-trigger event. Sebuah statement trigger bekerja sekali, bahkan jika tidak ada baris yang menyebabkan semuanya. Untuk row, trigger body biasanya mengeksekusi sekali untuk baris dengan men-trigger event. Sebuah baris trigger tidak tereksekusi jika event yang di-trigger tidak ada isinya. Action apa yang harus menunjukkan trigger? Yaitu trigger body. Trigger body adalah sebuah PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Contoh firing sequence. Berikut ada DML statement. Dan ketika DML statement dijalankan, akan ada triggering action. Before statement trigger, lalu before row trigger, after row trigger, after statement trigger. Berikut untuk trigger untuk statement update. Before statement trigger, before row trigger, after row trigger, before row trigger, after row trigger, after statement trigger. Sintaks untuk membuat statement trigger DML. Sintaksnya sebagai berikut. Create or replace trigger, trigger name, timing trigger, event trigger, nama tabel trigger, dan trigger body. Contoh, create or replace trigger secure EMP before insert on employees, begin
PLSQL bloknya. Jadi ini membuat trigger bernama SecureEMP yang akan dipanggil sebelum insert on tabel employee. Jadi sebelum ada perintah insert on tabel employee, maka PLSQL block dalam trigger ini akan dikerjakan. Mencoba SecureEMP. Berikut cara mencoba SecureEMP. SecureEMP error karena kita hanya dapat menginsert ke employee table selama business hours. Jadi selain business hours, maka kita tidak dapat menginsert nilai ke tabel employee. Menggunakan predicate kondisional. Berikut predicate kondisional, yaitu deleting, inserting, dan updating. Membuat sebuah trigger baris DML. Create or replace trigger, trigger name, timing, event, referencing old as old, new as new, for each row, when condition, dan terakhir trigger body. Contohnya, create or replace trigger restrict salary sebelum insert or update of salary on employee for each row PLSQL block. Jadi terdapat trigger restrict salary yang akan dipanggil sebelum ada perintah insert atau update salary di dalam tabel employee. Berikut contoh menggunakan old dan new qualifier. Membatasi sebuah row trigger. Berikut cara membatasi sebuah row trigger. Jadi row trigger dibatasi hanya jika new job ID sama dengan sa_rep. Menggunakan trigger instead of. Berikut contoh ilustrasinya. Membuat trigger instead of. Jadi sintaknya sebagai berikut. Create or replace trigger name instead of, event on view name, referencing old as old, new as new, for each row, trigger body. Berikut cara membuat trigger instead of dan memanggilnya. Insert into M table, M details that is based on employees and department table. Berikut contoh trigger instead of. Berikut contoh ilustrasinya. Satu, ketika insert into embed detail, maka akan menginsert into new MP dan update new dep. Membedakan antara database trigger dan storage prosedur. Trigger didefinisikan dengan create trigger. Prosedur didefinisikan dengan create prosedur. Trigger data dictionary mengandung source code di user trigger, sedangkan prosedur mengandung source code di user sources. Digunakan secara implisit, digunakan secara eksplisit. Trigger commit save point dan rollback tidak diperbolehkan, sedangkan prosedur commit save point dan rollback diperbolehkan. Membedakan antara database trigger dan form builder trigger. Berikut ilustrasinya. Memanage trigger. Mematikan dan menghidupkan kembali sebuah database trigger. Menggunakan perintah alter trigger, trigger name, disable or enable.
Mematikan dan menghubungkan kembali semua trigger untuk sebuah tabel. Alter table, table name, disable atau enable all trigger. Mengompil kembali sebuah trigger untuk sebuah tabel. Alter trigger, trigger name, compile. Sintak drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database, gunakan sintak dari drop trigger, yaitu drop trigger nama trigger. Nama trigger, contohnya sebagai berikut. Catatan, semua trigger pada sebuah tabel akan dihapus ketika tabel dihapus. Uji coba kasus trigger. Uji step operasi data trigger sebagai bukan operasi data trigger. Uji step kasus pada klausa when. Alasan trigger aktif secara langsung pada sebuah operasi data basic dan juga secara tidak langsung pada prosedur. Uji efek dari trigger terhadap trigger lain. Uji efek dari trigger lain terhadap trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Eksekusi semua before statement trigger. Loop untuk setiap baris dipengaruhi. Eksekusi semua before row trigger. Eksekusi semua after row trigger. Selanjutnya eksekusi statement DML dan lakukan integritas pengecekan constraint. Yang keempat, eksekusi semua after statement trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contoh. Berikut contohnya. Update employees, set departemen ID sama dengan 999. Where employee ID 170. Integrity concern violation error. Namun successful after trigger is fired. Contoh demonstrasi untuk trigger menggunakan package construct. Berikut contohnya. Jadi DML untuk employee table. Lalu audit mtrig for each row increment variable. Lalu audit mtab after statement. Copy dan mereset variable. Lalu semuanya dimasukkan dalam var package. Dan lalu terakhir audit table. Trigger after row dan after statement. Berikut contohnya. Demonstrasi spesifikasi varpack package. Terdapat varpack package SQL sebagai berikut. Demonstrasi menggunakan audit EMP. Terdapat audit EMP sebagai berikut. Ringkasan. Prosedur package seperti ini dan trigger seperti ini. Peninjauan praktikum 16. Praktikum ini mencakup topik berikut ini. Yang pertama membuat statement dan row trigger. Yang kedua membuat event trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle Database. Masuk ke latihan soal. 1. Tuliskan skrip membuat tabel dengan field dan tipe data sebagai berikut. Tabel barang sebagai berikut. Tabel transaksi sebagai berikut. Dan tabel history sebagai berikut. Jawab. Berikut adalah tabel transaksi. Berikut tabel barang. Dan berikut tabel history. Soal 2. Buat row trigger dengan timing before pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. 1. Segala pengubahan data pada field jumlah di tabel transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya, field jumlah di tabel barang maupun data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi, Anda isikan tambah data atau ubah data atau hapus data sesuai dengan tipe DML pada tabel transaksi. Jawab. Trigger kategori catat history. Terdapat trigger catat history dan jika ada
perintah insert, maka seperti ini. Jika ada perintah update, maka seperti ini. Dan jika ada perintah delete, maka seperti ini. Saat perintah insert, kita menambahkan keterangan tambah data. Saat perintah update, kita menambah keterangan ubah data. Saat perintah delete, kita menambah keterangan hapus data. Untuk mengetes trigger 1, gunakan perintah seperti ini. Dan untuk mengetes trigger 2, gunakan perintah. Untuk mengetes trigger yang kedua kalinya, gunakan perintah ini. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.